Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Arsitektur bersama Rancang Reka Ruang Group. Di video kali ini kita akan bahas satu tanaman yang belakangan ini makin populer di Indonesia, terutama di area perkotaan, taman kota, pinggir jalan, sampai kawasan perumahan elit. Tanaman ini sering bikin orang berhenti, foto-foto, bahkan dikirap bunga sakura. Yuk kita akan bahas tentang tabebuya. Kenapa pohon ini banyak dipilih? Apakah cuma karena bunganya cantik? Atau sebenarnya ada alasan arsitektur lanskap dan tata kota di balik pemilihannya? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas dari sisi desain, fungsi, estetika, perawatan, sampai bagaimana cara menggunakan tabebuya untuk mempercantik rumah dan kota. Jadi, pastikan tonton sampai habis. Apa itu tabebuya? Tabebuya adalah pohon berbunga yang asalnya dari kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tapi sekarang sudah banyak ditanam di negara tropis termasuk Indonesia. Yang paling terkenal tentu karena bunganya yang mekar sangat lebat. Saat musim berbunga, kadang daun-daunnya rontok dulu, lalu seluruh pohon dipenuhi bunga. Makanya banyak orang bilang tabebuya itu seperti sakura versi tropis. Warna bunganya juga beragam, ada yang kuning cerah, pink, putih, ungu muda, bahkan kombinasi lembut yang cantik banget. Kenapa tabebuya cocok untuk Indonesia? Kalau kita bicara arsitektur lanskap, pemilihan tanaman ini gak bisa asal cantik. Harus cocok dengan iklim, tahan cuaca, akar aman, dan punya nilai visual. Nah, tabebuya punya banyak kelebihan. Pertama, dia tahan panas. Cocok dengan iklim tropis seperti Indonesia. Kedua, relatif tahan musim kering. Ketiga, bentuk tajuknya bagus untuk peneduh. Keempat, saat berbunga bisa meningkatkan kualitas visual kawasan secara drastis. Makanya, banyak pemerintah kota menanam tabebuya di boulevard, median jalan, taman kota, dan area publik. Sekarang kita bahas yang paling menarik. Kenapa arsitek dan planner suka tabebuya? Karena dalam desain ruang luar, tanaman bukan sekedar penghias. Tanaman itu elemen pembentuk ruang. Tabebuya bisa dipakai sebagai pembingkai jalan, penanda area masuk, focal point taman, peneduh pedestrian, dan penguat identitas kawasan. Bayangkan satu jalan panjang dengan deretan tabebuya berbunga pink di kanan kiri. Secara psikologis, jalan itu jadi terasa mewah, nyaman, memorable, dan punya karakter. Itulah kekuatan lanskap. Apakah cocok untuk rumah tinggal? Jawabannya cocok, asal lahannya cukup. Kalau rumah kecil tipe urban dengan lahan sempit, tabebuya mungkin terlalu besar. Tapi kalau rumah dengan halaman depan luas, sudut taman samping, atau backyard, tabebuya bisa jadi centerpiece yang luar biasa. Satu pohon saja cukup untuk menaikkan kualitas visual rumah, terutama saat berbunga. Rumah biasa pun bisa terasa premium. Ada nih jenis tabebuya yang paling populer. Ada beberapa warna favorit, yaitu warna kuning. Ini paling cerah dan menyala, cocok untuk area publik. Berikutnya ada warna pink, paling disukai karena mirip sakura. Dan ada warna putih yang elegan, bersih, tenang. Lalu ada ungu muda, lebih unik dan artistik. Dalam desain, pemilihan warna bunga penting karena berpengaruh ke suasana ruang. Kalau rumah minimalis modern, putih atau pink lebih cocok. Kalau taman tropis ceria, kuning sangat menarik. Kalau ingin tanam tabebuya, perhatikan ini. Pertama, pilih lokasi yang kena matahari penuh. Kedua, siapkan lubang tanam cukup besar. Ketiga, gunakan tanah gembur dan drainase baik. Keempat, siram rutin saat masih awal tanam. Kelima, beri ruang akar berkembang. Jangan ditanam terlalu dekat pondasi rumah. Ini pertanyaan paling sering. Kenapa tabebuya saya nggak berbunga? Biasanya penyebabnya kurang sinar matahari, terlalu banyak air, terlalu banyak pupuk daun, masih terlalu muda, atau belum masuk musim. Tabebuya sering berbunga saat musim kering atau saat tanaman mengalami sedikit stres air. Jadi jangan terlalu dimanjakan. Perawatan sebenarnya nggak sulit. Pemangkasan ringan setelah berbunga, membersihkan cabang mati, pemupukan berkala, kontrol hama, dan penyiraman seperlunya. Yang penting jangan overwatering. Dalam dunia properti, tampilan fasad dan landscape sangat mempengaruhi persepsi nilai. Rumah dengan landscape matang dan pohon karakter biasanya terasa lebih mahal. Tabebuya termasuk pohon karakter. Kalau ditata dengan baik, rumah terlihat lebih berkelas, matang, dan eksklusif. Jadi, pohon ini bukan cuma dekorasi, tapi investasi visual. Bagi developer, tabebuya bisa dipakai untuk gerbang kawasan, jalur utama boulevard,
klaster premium, taman komunal, hingga area clubhouse. Saat musim mekar, promosi kawasan jauh lebih menarik. Foto marketing pun otomatis cantik. Supaya objektif, kita juga akan bahas kekurangannya. Saat berbunga, bunga akan rontok cukup banyak, jadi perlu pembersihan rutin. Ukuran pohon cukup besar, sehingga kurang cocok untuk lahan sangat sempit. Pertumbuhan awal juga tidak secepat beberapa pohon lain, tapi kalau jangka panjang nilainya sangat bagus. Tabebuya adalah contoh sempurna bagaimana tanaman bisa mengubah kualitas ruang. Dia cantik, kuat, fungsional, dan punya efek visual besar. Dalam arsitektur, elemen kecil seperti pohon sering memberi dampak besar. Jadi, kalau kalian sedang merancang rumah, taman, perumahan, atau kawasan kota, jangan anggap remeh pemilihan vegetasi. Karena ruang yang baik bukan hanya bangunan, tapi juga bagaimana alam hadir di dalamnya. Kalau teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis di komentar, kalian lebih suka tabebuya warna kuning, pink, putih, atau ungu? Saya tunggu jawabannya. Sampai jumpa di video berikutnya bersama belajar arsitektur dari Rancang Reka Ruang Group. Salam desain, salam ruang, dan salam hijau.